Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Lala Krisdiari. Saya dari Fakultas Dharma Duta, Prodi Penerangan Hindu Pagi. NIM saya 20130510003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemakaian tanda baca dalam bahasa Indonesia. Yaitu, yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, misalnya, mereka duduk di sana. Akhir kalimat ini diikuti dengan tanda titik. Kedua, dia akan datang pada pertemuan itu. Akhir kalimat ini pun diikuti dengan tanda titik. Kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, ataupun daftar. Misalnya, patokan umum, seperti isi karangan, ilustrasi, gambar tengah, tabel, dan grafik. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20 dibaca dengan pukul 1:35:20. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Kelima, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, buku, koma, majalah, koma, dan jurnal, termasuk sumber kepustakaan. Kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk ataupun setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Sebelum kata penghubung tetapi, diawali dengan tanda koma. Ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, saya akan datang kalau diundang, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Tanda baca yang keempat yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Tanda baca yang kelima yaitu tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpengal oleh pergantian baris. Kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang menyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda baca yang keenam yaitu tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan, aposisi, atau keterangan yang lainnya. Tanda baca yang ketujuh yaitu tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Akhir kalimat ini diikuti dengan tanda tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.
Tanda baca yang ke-8 yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Akhir kalimat ini diikuti dengan tanda seru. Tanda baca yang ke-9 yaitu tanda elipsis. Yaitu tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda baca yang ke-10 yaitu tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul saja, lagu, film, sinetron, artikel, ataupun bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda baca yang ke-11 yaitu tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Yang terakhir, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti katakan dan atau serta setiap. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi saya tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.